Bagaimana cara baca la ilaha illallah dengan akal? Ya, dengan akal dulu baru pakai kolbu ya. Mau? Kalau pakai kolbu datang ke surau Sulu. Tapi teorinya ntar kita kasih, tenang aja ya. Kelamaan, udah akhir zaman, udah banyak yang dirukhsah. Dulu Bapak harus datang ke kita, sekarang kita datang ke Bapak. Dari akal, bagaimana cara secara akal? Akal itu sifatnya cuma dua, nerima, nolak. Isbat, nafi, itu akal. Maka akal kita itu kalau ngeliat orang, wah ini bukan teman saya, oh ini teman saya, begitu. Itu sifat akal. Benar nggak? Pertama ketemu orang, wah kayaknya nggak cocok nih, padahal cocok. Karena akal itu dia punya sensor yang kurang gede. Di sini ada 10% di sini. Padahal ada otak di sini di belakang yang 45 lebih gede. Ya, otak kanan, otak kiri lebih besar. Karena akal ini menolak dan menerima, menerima dan menolak. Ulama kita mentafsirkan dari lafaz la ilaha illallah dibagi dua biar gampang. La ilaha menolak, illallah menerima. Gampang nggak? Nanti kalau dikasih sifat 20 kan kelamaan, Ustaz. Jadi kita kasih yang gampang. La ilaha. Apa arti ilah? La tidak, ilaha Tuhan. Ya. Tuhan terjemahan basic. Terjemahan lanjut apa? Ilah. Kita kalau senang dengan seseorang, kita bilang alahtu ilaih. Aku senang kepadanya, aku suka kepadanya. Maka ilah salah satu maknanya adalah yang disuka. Kalau orang Melayu dulu sama orang Minang itu kan bahasa mirip. Tuju, dituju, ketuju, tuh sama enggak? Betul, ketujuh denden. Ya, betul. Saya ke Palembang dulu buka manuskrip sama. Tiada yang dituju, ketujuh. Ada teksnya di situ. Syekh Fakhruddin namanya. Dia menulis terjemah la ilaha illallah begitu. Berarti tujuan, maksud itu beda dengan tuju dalam bahasa Melayu lama. Dalam bahasa Melayu lama, tuju itu artinya suka. Berarti la maksuda. Kalau maksud kan yang disengaja, yang diniatkan. Jadi arti ilah itu banyak sekali. Tiada Tuhan yang disembah. Satu, apa lagi? Coba dihafalkan. Tiada Tuhan yang disembah. Satu. Yang kedua, tiada yang dituju, disukai. Itu maknanya tuh. Ada makna yang lain. La fa'ila illallah. Tiada yang berbuat mengatur alam semesta kecuali Allah. Allah sekarang lagi mengumpulkan kita di sini. Itu Allah yang bekerja. Hilangkan iradah diri, kehendak, wah ini saya yang hebat, saya yang soleh. Hilangkan itu, katakan ini gerakan dari Allah, ini anugerah dari Allah. Udah dapat tuh. La ilaha illallah. Tiada yang menggerakkan, tapi itu ketinggian. Turun dulu. Tiada yang aku cinta kecuali Allah. Dah. Kalau cinta kepikiran nggak? Suka inget nggak kalau cinta? Ya, betul. Cinta seseorang, antum inget nggak? Cinta akhwat Pak Ikhwan. Kalau kita cinta seseorang, kita kepikiran terus, ingat terus bawahnya. Maka ciri-ciri orang sudah cinta kepada Allah, sudah jatuh cinta kepadanya, itu sering melafazkan namanya. Maka belajar cinta itu dipraktekkanlah oleh guru-guru tua kita dulu. Sebut namanya di kolbu. Sebut namanya di kolbu. Siapa namanya? Allah. Apa dalilnya? Ustaz, gak boleh zikir dengan Allah, Allah, Allah. Itu pendapat siapa? Kan pendapat Ibnu Taimiyah. Gak ada dalilnya itu.
Ibnu Taimiyah ngomong Allah itu bukan kalimat yang sempurna. Bener gak Ustaz? Apakah betul Allah bukan kalimat yang sempurna? Adakah kalam yang tidak sesempurna lafaz Allah? Itu bukan suatu kalimat, itu baru satu kata. Adakah di Quran kalimat begitu? Di Quran itu justru dalil yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah untuk mengatakan tauhid uluhiyah wa sifat. Itu dalilnya apa? Misalnya surat Luqman, ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika mereka bertanya siapa pencipta langit dan bumi, katakanlah Allah. Itu satu kalimat itu. Katakanlah (2) Allah. Satu kata itu sama dengan satu kalimat. Karena kalimat Allah itu kependekan dari jumlah sebelumnya, lafaz sebelumnya. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Dipangkas kalimat itu cukup Allah. Makanya dulu di surau-surau suluk itu orang zikirnya Allah, Allah. Bid'ah apa? Masih bilang bid'ah? Udah ngaji sama saya masih bilang bid'ah. Ya nggak paham-paham juga berarti. Ya. Apalagi dalilnya wazkurisma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu, surat Taghabun ayat 8. Sebutlah nama Tuhanmu, penciptamu. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Ayat pertama turun. Hafal enggak? Gak hafal lagi nih. Ayo, apa ayat pertama turun? Iqra bismi rabbik. Bacalah. Itu bi, jangan diartikan dengan. Itu taukid, penekanan. Bacalah nama Rabbmu. Gitu arti aslinya. Cuma dalam terjemahan bi itu diterjemahkan dengan. Padahal maksudnya bacalah Rabbmu. Siapa Rabbmu? Nama Rabbmu Allah. Itulah zikir awalnya Nabi. Nabi awal-awal masuk Gua Hira itu zikirnya. Iqra bismi rabbik. Ismur Rabb Allah. Kalau di surau disebut Ismuz Zat. Kalau dalam ilmu makrifat disebut Ismul Jalalah. Ya. Ismul Jalalah. Disebut juga Al-Ismul A'zam, nama agung. Jadi biar tidak disentuh oleh neraka, minimal pikiran amal lisan sejalan. Bisa gak? La ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak dituju, tiada yang dicinta, tiada yang perlu diingat, tiada tempat bergantung kecuali Allah. Udah gitu. Bisa gak memasukkan makna itu? Harus pakai talqin zikir.